Reaksi katabolisme asam amino. Saya dari kelompok 8 beranggotakan 4 orang. Saya Isriza Mahendra, Putri Ayu, Reza Nanda Putri, Rendi Ananda. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, reaksi katabolisme asam amino. Yang kedua, pengertian glukogenik. Yang ketiga, pengertian ketogenik. Yang pertama, saya akan menjelaskan reaksi katabolisme asam amino. Sebelum saya menjelaskan reaksi katabolisme asam amino, terlebih dahulu kita akan memahami asam amino. Asam amino adalah di mana asam amino ini tidak dapat disimpan oleh tubuh jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain, seperti karbohidrat dan protein. Tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi, tidak seperti karbohidrat dan lipid. Asam amino memerlukan pelepasan gugus amin, di mana gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh atau bersifat racun. Sebelum saya menjelaskan reaksi ini, asam amino sebelum menghasilkan pirufat, oksaloasetat, fumarat, susinil-CoA, alfa-ketoglutarat itu melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap transaminasi. Enzim aminotransferase memindahkan gugus amin ke alfa-ketoglutarat yang akan menghasilkan glutamat. Atau bisa jadi enzim aminotransferase ini memindahkan gugus amin ke oksaloasetat yang akan menghasilkan aspartat. Yang kedua, deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif ini pelepasan gugus amin dari glutamat yang akan nanti menghasilkan ion amonium. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya asam amino sirin, trionin itu akan menghasilkan glisin dengan bantuan tahapan yang saya jelaskan sebelumnya, tahapan transminasi dan deaminasi oksidatif, di mana glisin ini akan menjadi pirufat dan oksaloasetat dan menjadi alfa-ketoglutarat, susinil-CoA dan kembali fumarat dan kembali menjadi oksaloasetat. Untuk tritopan itu akan menghasilkan alanin, yang akan alanin ini akan dihasilkan pirufat atau akan menghasilkan pirufat. Dan pirufat ini juga akan menghasilkan oksaloasetat. Glisin juga bisa dihasilkan melalui beberapa tahap. Nah, seperti saya jelaskan, bahwasanya glisin ini didapatkan dari 5,10 metilen tetrahidrofolat, di mana metilen tetrahidrofolat ini melalui reaksi yang dua tadi, seperti transminasi dan deaminasi oksidatif. Untuk penilalanin, itu akan dirubah menjadi tirosin, liusin, lisin, dan triptopan, di mana keempat asam amino ini akan menghasilkan asetoasetat dan asetil-CoA. Dan asetil-CoA akan memasuki siklus Krebs. Yang keempat, arginin, glutamin, histidin, prolin. Keempat asam amino ini akan menjadi glutamat atau dirubah menjadi glutamat, akan masuk ke siklus Krebs. Isoleucin, metionin, valin, dan trionin, yang keempat asam amino ini akan masuk ke siklus Krebs dengan bentuk susinil-CoA.
Fenilalanin akan dirubah menjadi tirosin aspartat. Tirosin aspartat ini juga menghasilkan fumarat. Dan fumarat dari tirosin aspartat juga bisa menghasilkan berbentuk glukos. Dan oksaloasetat ini juga bisa dirubah menjadi fosfonolpirufat, di mana fosfonolpirufat ini akan menghasilkan glukos. Inti dari reaksi ini adalah glukogenik dan ketogenik. Kita harus memahami glukogenik dan ketogenik. Apa itu pengertian glikogenik? Glikogenik adalah asam amino yang dipecah menjadi pirufat atau alfa-ketoglutarat dan suksinil-CoA. Fumarat atau oksaloasetat. Asam amino glukogenik adalah asam-asam amino yang dapat masuk ke jalur produksi pirufat atau siklus asam sitrat, di mana semua asam amino ini merupakan prekursor untuk glukosa melalui jalur gluconeogenesis, atau bisa jadi asam amino yang tergradasi menjadi perantara siklus pirufat atau asam sitrat, karena mereka dapat langsung menyediakan jalur gluconeogenesis. Selanjutnya, pengertian ketogenik, di mana ketogenik ini adalah mereka yang membentuk asetil-CoA atau asetoasetat dapat berkontribusi pada pembentukan asam lemak atau badan keton. Atau dengan kata lain, asam amino yang hanya masuk ke asetil-CoA atau asetoasetil-CoA. Sekian dari penjelasan saya. Salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.